Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. Great to be with you all again today. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di hari ini. And today is the last of the 3 Sundays we're going to talk by looking into the theme of the year. Dan hari ini merupakan hari terakhir dari 3 minggu berturut-turut kita bicara tentang tema di tahun ini. And the theme of the year is victorious risings. Not one time, but several risings in our life. Dan tema dari tahun ini adalah kebangkitan-kebangkitan yang berkemenangan. Jadi bukan sekali bangkit, tapi berkali-kali bangkit. And when we started with this theme last year, Saat kita mulai dengan tema ini di tahun yang lalu, we started with Jairus, the synagogue leader that came to Jesus. kita mulai dengan Yairus, seorang pemimpin di sinagog yang datang kepada Yesus. And again, remember, this is a recap, very quick recap. We talk about looking at a situation from 3 different point of view. Dan sekali lagi untuk sedikit mengulang, kita sedang bicara tentang sebuah situasi tapi dilihat dari 3 sudut pandang. From the point of Jairus, who is the father of the daughter who was sick and later died. Dari sudut pandang Yairus, seorang ayah yang mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit dan kemudian meninggal. From the point of Jesus, or the leader whom people come to you to ask for prayer or for help. Dari sudut pandang Yesus atau seorang pemimpin, misalnya saudara, orang datang kepada saudara untuk minta pertolongan. And also from the point of observer, whether is one of the disciples who witnessed all this or one of those who came with Jairus, and how they react and respond at every time there's a new news or new input. Dan kemudian sudut pandang yang ketiga adalah dari orang-orang yang sedang menyaksikan dari luar. Misalnya salah satu murid atau orang-orang yang datang bersama dengan Yairus dan kemudian menyaksikan berbagai macam perubahan situasi yang terjadi. And we also, on the second week, we look at the second sermon, we look at Joseph, who was sold as a slave and a prisoner later on, becoming the governor of Egypt. Dan kemudian di khotbah yang kedua kita telah melihat bagaimana Yusuf yang mulai dari seorang budak kemudian menjadi tahanan dan akhirnya dia menjadi pemimpin di Mesir. And from Joseph's story, we talk about victorious rising from personal himself, from slave to governor. For family, he rise up to provide for his family, and for many others, for many nations, as he sold grain to the nations that came to Egypt. Dan dari Yusuf kita belajar, kita melihat tentang kebangkitan-kebangkitan di dalam kemenangan. Yang pertama secara pribadi dari dirinya Yusuf sendiri, bagaimana dia menjadi budak, kemudian menjadi tahanan, dan akhirnya dia menjadi gubernur di Mesir. Dan kemudian dia bisa menyediakan untuk keluarganya, di mana ada kelaparan dan keluarganya bisa dipelihara dengan baik. Dan akhirnya untuk bangsa-bangsa yang lain, ada banyak bangsa yang datang ke Mesir untuk membeli gandum dari dia. Pastor Daniel is a wonderful interpreter. Sorry about that, Daniel. We forget to mention that Jairus also had victorious rising. Dan kita juga lupa untuk menyampaikan bahwa Yairus juga mengalami kebangkitan-kebangkitan dalam kemenangan. From seeing the daughter sick, to hearing the daughter die, to casting out to the hands of Jesus and see Jesus raise the daughter. Dari dia melihat anak perempuannya sakit, kemudian mendengar kabar anaknya sudah meninggal, kemudian menyerahkan permasalahan ini kepada Yesus, dan kemudian melihat bagaimana Yesus membangkitkan anaknya. And then we also look at the third person last week. We look at David, who was a shepherd boy. Dan di minggu yang lalu kita melihat Daud yang merupakan masih seorang anak gembala. And how he was anointed by Samuel to be the king of Israel and became Israel's most wanted man.
Bagaimana dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja dari Israel, tapi kemudian dia menjadi seorang buronan yang paling diinginkan di Israel. You find that even David's life, from the moment he was anointed, even until his old age, he faced many times he faced rejection after rejection. Dan kita temukan di dalam kehidupan Daud, mulai dari dia muda bahkan sampai dia berusia lanjut usia, kita menemukan berkali-kali dia mengalami penolakan demi penolakan. And yet, every one of them, from Jairus to Joseph to David, not only immediate but through their whole life, there are victorious risings. Tapi di dalam kehidupan mereka, mulai dari Yairus, dari Yusuf dan Daud, kita temukan ada berbagai macam kebangkitan di dalam kemenangan. So before we carry on further, we need to keep this thing in mind. Jadi sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, kita perlu untuk mengingat beberapa hal ini. That when we go through difficulties or when we have a vision and we face obstacles, jadi saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, saat kita punya visi dan kemudian kita mendapatkan ada rintangan, often we will focus on the challenges and the obstacle rather what God is doing behind it. seringkali kita lebih fokus kepada tantangan, kepada rintangan tersebut, dan kita tidak melihat tentang Tuhan yang ada di balik segala sesuatu. The best example that we have been talking about over the last 3 sermons and today as well is Jesus on the cross. Dan contoh yang terbaik adalah yang sudah kita bicarakan dalam 3 khotbah terakhir ini, dan juga pada hari ini adalah bicara tentang pada saat Yesus ada di atas kayu salib. Because Jesus on the cross, even though he was whipped, even though he was being crucified, hanging on the cross, and people jeering at him. Bahwa Yesus itu sekalipun dia itu sebagai manusia, dia telah dicambuk, dia digantung di atas kayu salib dan orang-orang melihat dia, mengolok-olok dia. He was not looking at himself, at his pain. He looked up and he says, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Dia tidak berfokus atau melihat kepada dirinya sendiri, penderitaan yang dia alami, tapi dia melihat ke atas, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." And right at the worst time where he felt abandoned by the Father, the first time Jesus called Father, "My God." Dan pada saat di mana dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, ini adalah pertama kali Yesus menyebut Bapaknya sebagai Allahku. And then he said, my God, why have you forsaken me?" Kemudian dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" At that time where he feel most forsaken, God did the greatest thing by tearing the curtain for man, for you and I, to enter the Holy of Holies. Dan pada saat di mana dia merasa begitu ditinggalkan itu, Allah melakukan sesuatu, yaitu dia merobek tirai yang ada di bait suci itu supaya saudara dan saya, kita semua bisa datang kepada dia. So the people around the cross were looking and jeering at Jesus, and Jesus feeling forsaken. Jadi orang-orang yang ada di sekitar salib, mereka sedang melihat Yesus, mereka sedang menghakimi Yesus, dan Yesus merasa ditinggalkan. None of the people at the cross knew that God has opened a way for us to come into a new and living way. Tapi tidak satupun orang yang berada di sekitar salib itu mengetahui bahwa Allah telah membuka suatu jalan yang baru dan yang hidup bagi kita untuk bisa datang kepada Dia. And don't forget that Jesus himself, being man, knowing full well his purpose as coming to earth to die for man, also prayed 3 times to the Father to take away this issue for the very purpose of his coming. Dan Yesus sebagai manusia, dia sangat tahu tujuan apa dia datang ke dunia ini. Bahwa dia harus datang, dia harus mengalami segala sesuatu
yang tidak mengenakkan itu, dan dia sudah berdoa, bahkan 3 kali dia berdoa kepada Bapaknya supaya hal itu dilalukan daripada dia. So sometimes when we do not know what's happening, Jadi kadang saat kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, we must trust God because God is all-knowing. kita perlu untuk percaya kepada Allah karena Allah itu Maha Tahu. And you and I, we will feel angry, frustrated, we can feel impatient. Dan saudara dan saya, kita bisa merasa marah, frustasi, kita bisa merasa tidak sabaran. But we need to be able to have the faith to say, God, I don't understand, I don't like it, but I know you do all things well, all things for the good of those who love you. Tapi kita perlu untuk memiliki iman. Kita bisa mengatakan, Tuhan, aku nggak tahu, aku tidak merasa ini merupakan hal yang baik padaku, tapi aku percaya semuanya akan menjadi hal yang baik bagiku. So all of us will see our hopes, our dreams, our calling to go through periods of doubts and rejection and impossibilities. Jadi kita semua akan mengalami, kita punya pengalaman, kita punya pengharapan, dan kita bahkan mengalami masa-masa di mana segala sesuatunya itu mustahil untuk bisa terjadi. And just like Jairus or Joseph or David, they had the opportunity to walk away and give up. And we too have the same opportunity. Dan sama seperti Yairus, seperti Yusuf, seperti Daud, mereka punya kesempatan untuk meninggalkan apa yang mereka percayai. Dan kita juga punya kesempatan yang sama. And we can actually give very practical or what we call realistic reasons for backing out. Dan kita bisa mempunyai alasan-alasan yang jelas, yang masuk akal, mengapa kita perlu untuk meninggalkan semuanya itu. But we read from their stories, we read from the Bible. Ultimately, they allow God to hold them and lead them through their own valley of the shadow of death. Tetapi kalau kita membaca, kita melihat dari Alkitab, kita temukan pada akhirnya mereka mengizinkan Tuhan untuk menuntun mereka keluar dari lembah bayang-bayang maut itu. And they all have victorious risings. Dan mereka semua memiliki kebangkitan-kebangkitan di dalam kemenangan. The journey they journeyed may not be exactly the way they envision it. Perjalanan yang mereka alami itu, yang mereka jalani ini mungkin tidak sesuai, nggak persis sama dengan apa yang mereka bayangkan. We like them, we may think that when God gives us a vision, a dream, it's going to be successful, easy, with no difficulties. Kita mungkin sama seperti mereka ya, saat kita mendapatkan visi, kita punya mimpi dari Tuhan, dan maka perjalanan kita menuju kesuksesan itu akan mudah, nggak ada halangan, nggak ada rintangan, semuanya mulus. But you and I know that this is not true. Not true for them, not true for us. Dan kita semua tahu, saudara dan saya tahu bahwa itu tidak benar. Tidak benar bagi mereka dan juga bagi kita. And all of us, whether you want to pretend or not, all of us will face situations and circumstances that put doubts in our mind, pain in our heart, and hopelessness in our souls. Dan kita semua akan merasakan ada rasa sakit di dalam hati kita, kita merasa tidak punya pengharapan dan lain sebagainya. Kita semua akan merasakan hal tersebut. All of us will have our valley of shadow of death, to our dreams, to our desires, to our vision, to our callings. Kita semua akan mengalami ada masa-masa lembah bayang-bayang maut di dalam mimpi-mimpi kita, dalam apa yang kita harapkan, dan mungkin visi kita atau panggilan kita. Yet, when we follow the word, cast your care unto the Lord, for He cares for you. Tetapi kalau kita mengikuti apa kata firman Tuhan, di mana kita menyerahkan khawatir kita kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kita. The Bible tells us that when we cast our cares, our hopelessness, our pain, even our shame onto the Lord. Dan Alkitab mengatakan kalau kita menyerahkan ketidakberdayaan kita, rasa sakit yang kita alami, bahkan rasa malu yang kita alami ini kepada Tuhan. And allow Him to raise us up by His grace and mercy. We too
can have victorious risings in our life. Dan kita mengizinkan Dia untuk membangkitkan kita di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kemurahan-Nya. Maka kita juga akan mengalami kebangkitan-kebangkitan penuh dengan kemenangan. And even for myself, even to today, I still struggle by thinking my way is the right way, my way is the better way. But we must not allow our own way to be the only way, for they most certainly are not God's way. Dan bahkan sampai sekarang saya juga bergumul, saya berpikir bahwa cara saya itu yang paling benar. Tetapi kita janganlah mengizinkan supaya jalan kita sendiri, cara kita sendiri menjadi satu-satunya jalan. Tetapi kita perlu untuk menyerahkan dan kita perlu mengetahui bahwa yang benar itu, yang pasti itu adalah jalannya yang berasal dari Tuhan. And today we're going to look at somebody from the New Testament. Dan hari ini kita akan melihat dari seseorang dalam Perjanjian Baru. His name is Paul. I mean, not me, the Apostle Paul. Namanya adalah Paulus, Rasul Paulus. And we all know from the Bible that his name was called Saul and he was a Pharisee. Kita tahu dari Alkitab bahwa namanya adalah Saulus dan dia adalah seorang Farisi. And as a Pharisee, Paul believed in the salvation of all Israel. Dan sebagai seorang Farisi, Paulus ini percaya akan adanya keselamatan bagi seluruh bangsa Israel. And just as the Jewish people in his time, Paul believed that one day God will send his Savior and deliver Israel from every enemy and conqueror. Dan sama seperti orang-orang Yahudi pada zamannya dia, Paulus juga percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan membebaskan Israel dari semua musuh-musuhnya dan orang-orang atau pihak-pihak yang menaklukkan mereka. Now don't forget, Israel had many examples in their histories. Dan jangan kita lupa bahwa di dalam sejarahnya Israel itu ada banyak sekali contoh tentang hal ini terjadi. You read from the book of Judges, the word judges, unfortunately in English called judges, is actually in the Hebrew savior or redeemers. Kalau kita membaca dari dalam Alkitab, mulai dari kitab Hakim-Hakim, sayangnya diterjemahkan sebagai Hakim-Hakim, tetapi dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah juru selamat. And you hear, we read story about Gideon, we read story about Deborah, we read story about Samson. They are actually messiahs or saviors of their nation from their enemies. Dan kita melihat, kita membaca orang-orang seperti ada Gideon, ada Deborah, ada Simpson. Mereka itu sebenarnya merupakan juru selamat dari bangsa Israel yang melepaskan dari musuh-musuh mereka. And for the Apostle Paul, during Paul's time, this conqueror would be the Roman Empire. Dan pada zamannya Rasul Paulus pada saat itu yang sedang menaklukkan bangsa Israel itu adalah bangsa Romawi, kerajaan Romawi. And as a Pharisee, Paul, who was called Saul, was extremely religious in his devotion to the Hebrew worship in Judaism. Dan sebagai seorang Farisi, Paulus yang disebut sebagai Saulus ini memang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat agamawi dan dia sangat beribadah, mengikuti segala penyembahan di dalam keyahudiannya. And therefore, anyone or anything that teaches otherwise, that God is the way to save the nation of Israel. If anyone or anything teaches otherwise, Saul considered him a personal enemy. He see himself as a protector of God's law. Dan kalau misalnya ada orang lain atau kelompok lain yang mengatakan hal yang sebaliknya, yang mengatakan tentang keselamatan bagi bangsa Israel dengan cara yang lain, maka si Paulus ini atau Saulus ini secara pribadi menganggap orang tersebut merupakan musuhnya. Karena Saulus ini melihat dirinya itu sebagai seorang pelindung dari Allah, melindungi Allah dan melindungi hukum-hukumnya. And we see many people like that today, they think they can protect God.
Dan kita juga melihat orang-orang semacam ini pada hari ini kan, kita melihat orang-orang yang berpikir mereka itu bisa melindungi Allah. We sometimes think that God need our help in protecting Him. Kadang kita berpikir bahwa Allah butuh pertolongan kita untuk melindungi Dia. And how does Jesus come to encounter the Apostle Paul? He came on Paul's way or Saul's way to Damascus to arrest believers in Jesus Christ. Lalu bagaimana caranya Tuhan Yesus datang untuk berjumpa dengan Paulus? Dia datang menjumpai, menampakkan diri kepada Saulus pada saat dia sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menangkapi orang percaya. And this is the first pitfall of Paul, but it's also the first manifestation of God's grace and mercy to Saul. Dan ini merupakan sebuah suatu kejatuhan pertama dari Saulus, tapi merupakan sebuah manifestasi dari kasih karunia dan kemurahan Allah bagi kehidupannya Paulus. And the reason for that, why this is the first pitfall, is because he was thrown down from his horse because it was not his way, it was God's way. Dan alasan mengapa ini merupakan kejatuhan karena memang dia benar-benar jatuh dari kudanya dan ini bukan cara yang dia inginkan, tetapi ini merupakan cara yang diberikan oleh Tuhan. What happened after that was Paul went on to become one of the most effective apostle, if not the most effective, one of the most effective of Jesus Christ. Dan apa yang terjadi setelah itu, Paulus kemudian menjadi paling tidak salah satu rasul yang paling efektif bagi Yesus Kristus. Yet in Paul's life, we see there are many areas God was working in and through his life, even as he was carrying out the calling and mission that God has gave him. Tetapi di dalam kehidupan Paulus kita bisa melihat area-area di mana Allah itu bekerja di dalam dan melalui Paulus, melalui hidupnya pada saat dia melakukan atau menjalani panggilan dan misi yang diberikan Allah kepada dia. One incident, and we will not read the verses, but because of time, one incident you can go and read it in Acts chapter 15 from verse 36 to 41. Dan salah satu kejadian kita nggak akan baca, tapi saudara bisa baca sendiri di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 36 sampai 41. And this incident was, Paul was so adamant, he was very decided not to take John Mark to join in his second missionary trip with Barnabas. Dan kejadian itu adalah Paulus itu benar-benar dia bersikeras tidak mau mengajak Yohanes Markus untuk ikut di dalam perjalanan misinya yang kedua. Why? Because John Mark left them halfway during the first mission trip. Mengapa demikian? Karena di perjalanan misi yang pertama, Yohanes Markus ini tiba-tiba meninggalkan mereka di pertengahan jalan. And the Apostle Paul felt that, if you do things halfway, I don't want you. Dan Rasul Paulus merasakan kalau kamu melakukan segala sesuatu itu setengah-setengah, aku nggak mau kamu ikut. Barnabas said, let's give him another chance. Barnabas mengatakan, mari kita berikan kesempatan lagi lah buat dia. But Paul was very adamant, he refused to. Dan Paulus sangat bersikeras, aku tidak mau. The Bible tells us that Paul and Barnabas have such a big quarrel, they splitted. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa karena itu Paulus dan Barnabas itu bertengkar dan mereka berpisah. So Barnabas took John Mark, went one way, Paul took Silas and went the other way. Jadi Barnabas mengajak Yohanes Markus pergi ke sisi yang satu dan kemudian Paulus mengajak Silas pergi ke yang lainnya. And it's interesting if you read Acts 15 first. The whole of Acts 15. Dan sangat menarik kalau saudara membaca seluruh Kisah Rasul pasal yang ke-15. The beginning talks about Paul and Barnabas arguing against Pharisees, believers about circumcision. Pada awalnya kan di sana kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas itu mendebat orang-orang Farisi tentang penyunatan. And
Later on, they had a letter from the pastors and the elders from Jerusalem to the church in Antioch that the Gentile believers do not need to circumcise. Kemudian mereka mendapatkan surat dari pemimpin atau dari gembala gereja Yerusalem bahwa orang-orang percaya yang ada di Antioquia yang berasal dari bangsa-bangsa lain tidak perlu untuk disunat. But when Paul and Barnabas quarreled and splitted, Paul went to another place and met this guy called Timothy. Tetapi pada saat Paulus dan Barnabas sudah bertengkar, kemudian Paulus pergi ke suatu tempat dan dia berjumpa dengan seorang bernama Timotius. And Timothy's mother was Jewish, the father was Greek. Ibunya si Timotius ini adalah orang Yahudi dan ayahnya adalah orang Yunani. And guess what the Apostle Paul did? For the sake of the Jewish people, Paul circumcised Timothy. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk kepentingan orang-orang Yahudi, maka Paulus menyunat Timotius. So he broke away in anger, went to Lystra, met Timothy, and instead of following what he has been fighting for, he circumcised Timothy. Jadi dia berpisah dengan Barnabas, kemudian dalam marahnya itu dia pergi ke Listra ketemu dengan Timotius dan bukannya dia mengikuti apa yang sedang dia perjuangkan tentang sunat itu, ternyata di sana dia menyunatkan si Timotius. And from there he tried to enter Asia Minor twice, but God stopped him. Dari sana dia berusaha untuk masuk Asia Kecil itu sampai 2 kali, tapi Allah menghentikan dia. Later on, then he had a dream and went to Philippi, Macedonia. Dan kemudian dia mendapatkan mimpi sehingga dia pergi ke Filipi, ke Makedonia. That's where you get the letter to the Philippians. Karena itu muncullah ada surat kepada jemaat di Filipi. And in Philippi, Paul and Silas didn't have a big crusade. What happened to them? They were thrown into the dungeon, thrown into the prison. Dan di kota Filipi, Paulus dan Silas tidak mengadakan KKR yang besar. Yang terjadi sama mereka malah dimasukkan di dalam penjara di bawah tanah. And even when he has such a big fall, God gave him a victorious rising. Tapi sekalipun dia mengalami kejatuhan yang begitu besar, Allah tetap memberikan kepada dia kebangkitan di dalam kemenangan. So we can see that even people serving, like the Apostle Paul, was along the way learning the grace and mercy of God, even when he's serving. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang melayani, bahkan seperti Rasul Paulus sendiri, dia juga belajar tentang kasih karunia dan kemurahan Tuhan pada saat dia melayani. And like the Apostle Paul, we can be serving God, but we can be serving God in our ways and not his. Dan sama seperti Rasul Paulus, kita juga bisa melayani Tuhan dengan cara kita sendiri dan tidak menggunakan cara Tuhan. So even though Paul was very strict and religious in the way he handled John Mark, jadi sekalipun si Paulus ini sangat tegas, sangat ketat, sangat agamawi saat dia membereskan permasalahan dengan Yohanes Markus, and even though he compromised and circumcised Timothy, dan sekalipun dia berkompromi dan kemudian dia menyunat si Timotius, and decided on where he wanted to do ministry rather than asking the Holy Spirit first. Dan memutuskan kemana dia mau melakukan pelayanan dan bukannya bertanya lebih dulu kepada Roh Kudus. You can see that God's grace and mercy was being revealed bit by bit, layer by layer to the Apostle Paul. Kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Allah dan kemurahannya itu dinyatakan sedikit demi sedikit, selapis demi selapis di dalam kehidupan Rasul Paulus. So, God can allow you to go your silly way, but His grace and mercy is there so that you and I can have victorious rising, not because we are good, but because of Jesus' love. Jadi Allah bisa mengizinkan saudara mengikuti jalan saudara yang konyol itu, dan kemudian tetap ada kasih karunia dan kemurahan yang menyertai saudara, supaya akan ada kebangkitan di dalam
kemenangan. Bukan karena saudara itu hebat, tetapi karena dia mengasihi saudara. All of us, we are guilty of this kind of sins. Kita semua bersalah untuk dosa yang semacam ini. Especially when you've been in ministry for a while and you think that, oh, you have been successful this way, and therefore you're always gonna do this way. Everybody must follow this way. Jadi bahkan kalau misalnya kita sudah ada di dalam pelayanan kan, dan kita merasa saya sudah sukses dengan cara seperti ini, makanya kita harus lanjutkan juga dengan cara yang seperti ini. And we sort of unconsciously push the Holy Spirit aside more and more. Dan secara tidak sadar sepertinya kita sedang meminggirkan, membuat Roh Kudus itu menyingkir sedikit demi sedikit. How do we do that? Bagaimana cara kita melakukan itu? We overestimate our dreams, our vision, our calling. Kita terlalu memandang tinggi tentang mimpi-mimpi kita, visi kita, panggilan kita. The word to use in another sense is that we are full of self-pride. Dengan kata lain adalah kita penuh dengan kesombongan. We put ourselves in a position because we think we are successful in a particular way, and therefore every time you do it this way, it's going to be successful. Kita menjadi seperti sombong seperti itu karena kita melakukan sesuatu dengan cara kita dan akhirnya mendapatkan suatu keberhasilan. Makanya waktu mau melakukan dengan cara yang seperti ini nanti pasti juga akan bisa berhasil. And sometimes when through our silliness we fall, just like the Apostle Paul ended up, even though he was thrown into prison for preaching the gospel, he ended up in the dungeon. Yet he learned something. Dan setiap kita seperti Rasul Paulus kan ada mengalami kejatuhan seperti itu, sekalipun dia memang masuk penjara gara-gara dia menyampaikan Injil, tetapi dia belajar sesuatu dari sana. So in the middle of the night, in the darkest period of the night, instead of complaining, "Wow, God, why I'm serving you and I'm thrown into prison?" Dan di tengah malam kan saat itu bukannya dia mengatakan bahwa Tuhan, kenapa aku sudah melayani kamu, tetapi kenapa aku harus dimasuk di dalam penjara? God, I wanted to go Asia Minor. Why you bring me to Philippi? And now look what happened. Tuhan, aku ingin ke Asia Kecil, tapi kamu membawa aku ke Filipi, dan sekarang apa yang terjadi? Why am I in prison? Why am I in dungeon? Kenapa sekarang aku ada di dalam penjara, bahkan penjaranya di bawah tanah? You can find this in Acts chapter 16, from verse 16 to 34. Saudara bisa baca ini di Kisah 16 ayat 16 sampai 34 ya. And you know what happened? What happened was instead of complaining, Paul and Silas started worshiping. Yang terjadi adalah bukannya Paulus ini komplain, tetapi yang terjadi Paulus dan Silas mulai menyembah Tuhan. And what happened? God sent an earthquake, and that leads to the jailer and his family to be saved and baptized. Yang terjadi kemudian Allah mengirimkan gempa bumi dan yang akhirnya membawa kepala penjara dan seluruh anggota keluarganya, seluruh rumahnya itu dibaptis dan percaya. And therefore, understand that sometimes bad things do happen to us when we are serving the Lord. Karena itu kita bisa pahami bahwa kadang ada hal-hal yang buruk terjadi pada kita saat kita melayani Tuhan. But instead of complaining and murmuring, we should learn from what the Bible teaches us. Lord, I don't understand, but I still worship you. Tapi bukannya kita perlu untuk bersungut-sungut, kita komplain, tapi kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan, aku nggak mengerti, tetapi aku tetap menyembahmu. You find that in the life of the Apostle Paul, he had many victorious risings. Dan kita temukan di dalam kehidupan Rasul Paulus bahwa dia mendapatkan banyak sekali kebangkitan-kebangkitan di dalam kemenangan. And we too, not only for 2020, but throughout our life journey here on earth, we too can have victorious risings.
Dan kita juga tidak hanya untuk tahun 2022 ini, tetapi di dalam kehidupan kita juga bisa mengalami kebangkitan-kebangkitan di dalam kemenangan. Jesus told us that as long as we are on this earth, we will have troubles. Yesus mengatakan kepada kita sepanjang kita masih ada di muka bumi ini pasti akan ada penganiayaan. And therefore it is necessary for us to learn, to keep learning and remain teachable, to learn from the Holy Spirit and from the Word of God. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita tetap belajar dan mau untuk diajar oleh Roh Kudus di dalam firman-Nya. It is important that we do not become proud because we were successful before, but and think that we know better than other people. Sangat penting bagi kita supaya kita tidak menjadi sombong karena sebelumnya kita telah mengalami kesuksesan dan berpikir bahwa kita jauh lebih tahu daripada orang-orang yang lainnya. And when we do enjoy victorious rising, it is not about us or by us, but it's because God, our Heavenly Father, loves us. Dan saat kita mengalami kebangkitan di dalam kemenangan itu bukan karena kita dan bukan oleh kita, tetapi karena Allah Bapa kita yang mengasihi kita. You know, somebody asked me this question some time ago. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bertanya seperti ini kepada saya. He says, Brother Paul, do you know Jesus have another name before he was called Jesus? Brother Paul, kamu tahu nggak Yesus itu punya nama lain sebelum dia disebut sebagai Yesus? I said, yes, his name is God. Saya bilang, ya, namanya adalah Allah. He said, no, there's another name beside God. Dia bilang, enggak, ada nama yang lain yang bukan Allah namanya. So I, trying to be smart, what I did was trying to think, Jehovah, Yahweh, this, that. And he says, no. Dan saya mencoba untuk menjawabkan, mungkin Yehova, Yahweh, dan dia bilang, enggak, bukan. And I said, okay, I give up. What is it? Dan saya bilang, oke lah, aku menyerah. Apa? And he says, it's found in John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. His name is the Word. Ditemukan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, jadi namanya adalah firman. He said, because it says, and the Word became flesh. Dan kemudian dikatakan, dan firman itu menjadi daging. And when I heard that, this is quite some time ago, this is a few years ago, when I heard that, it was like, it really touches me because every word in the Bible has life. Dan saat saya mendengarkan hal itu sangat menyentuh saya karena semua perkataan, semua firman di dalam Alkitab itu memiliki hidup. Whether they are words, you read the Bible and there are words that talks about judgment, words that talk about law, they are still life inside there. Sekalipun saat kita membaca Alkitab, di sana ada firman yang berkata tentang penghakiman, tentang penghukuman, tentang hukum Taurat, tetap ada kehidupan di sana. We unfortunately only want to concentrate on the positive, the promises, the kindness, the forgiveness, but we fail to see that God is the Word. Kita sayangnya suka untuk konsentrasi pada hal-hal yang positif, pada janji-janji, pada hal-hal yang bagus, yang enak. Tetapi kita gagal untuk melihat bahwa Allah itu sebenarnya seluruhnya, yaitu firman itu. So as we allow His Word and His work to flow in us, we can begin to witness His grace and His goodness manifest in us. Jadi pada saat kita mengizinkan firman-Nya dan karyanya itu bergerak, mengalir melalui kita, maka kita bisa menyaksikan bagaimana kasih karunia-Nya, bagaimana kebaikan-Nya itu termanifestasi atau menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Even in the areas where we think that is impossible, we gave up, God can manifest His victorious rising, victory after victory.
Dan bahkan di dalam area-area di mana kita menyerah dan kita berpikir ini merupakan hal yang mustahil, Allah bisa menjadikan itu sebagai kemenangan demi kemenangan bagi kita. So, whether this year this year you may go through the phrase or this period like Jairus' father, praying for your children, praying for your business, and then see that if death has come, how do you react? Jadi kalau misalnya di dalam tahun ini saudara mengalami periode seperti yang dialami oleh Yairus, di mana anakmu sedang sakit dan kemudian sampai ada kematian, bagaimana reaksi saudara? Or you can be like Joseph, who was given a dream to be ruler, and then things just went from bad to worse. How do you respond? How do you keep the faith? How do you remain trusting God? Atau mungkin saudara seperti Yusuf yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, tapi kemudian segala sesuatunya, situasinya menjadi buruk dan semakin buruk. Kira-kira bagaimana respon saudara? Bagaimana saudara tetap bisa percaya? Or like David, who was anointed to become the king, or you may be anointed to become the next pastor, the next prophet, and instead people hate you, reject you, turn you away. How do we allow God to have victorious rising in us? Dan kemudian seperti Daud misalnya, dia diurapi untuk menjadi raja. Mungkin saudara diurapi untuk menjadi pastor berikutnya, menjadi nabi berikutnya. Tapi kemudian orang-orang malah membenci saudara, menolak saudara. Kira-kira bagaimana reaksi yang akan timbul di dalam kehidupan saudara? Or like the Apostle Paul, who is very religious, and yet God has to peel away all the religious and legalism to show His grace, His goodness, His mercy for His victorious rising. Ataukah saudara seperti Rasul Paulus yang sangat agamawi dan kemudian Allah perlu untuk mengupas sedikit demi sedikit keagamawian itu dengan menunjukkan kasih karunia, kemurahannya di dalam kehidupan saudara? All of us, as we go through different phrases of life, all of us will have challenges. Kita semua saat kita memasuki berbagai tahapan dalam kehidupan kita selalu akan kita menghadapi berbagai macam tantangan. But instead of looking like the people on the cross, especially the believers, looking at Jesus on the cross, helpless, hopeless, we fail to see what God is doing at the Holy of Holies, tearing the curtain away so that we can have new hope, new way, new life. Jangan kita menjadi seperti orang-orang percaya yang ada di sekitar salib yang menyaksikan bahwa Yesus tergantung di sana, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa dan gagal untuk melihat bahwa Allah sebenarnya sedang mengoyakkan tirai di bait suci di mana kita bisa memiliki jalan yang baru untuk mendapatkan kehidupan, bisa datang kepada Dia. So my prayer for all of us for 2022 is that when we face difficulties, especially when we are looking forward to what God has given us, is to not be discouraged, but to keep our eyes on Jesus Christ. Oleh karena itu doa saya di dalam tahun 2022 saat kita menantikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita tidak menjadi lemah dan kita tetap untuk terus memandang kepada Yesus Kristus. For the Lord will give you victorious risings again and again, as we keep our eyes on Him and we allow His word to dwell in us. Dan Tuhan akan selalu memberikan kebangkitan-kebangkitan di dalam kemenangan saat kita terus memandang kepada kita dan kepada Dia dan bagaimana firman-Nya itu tinggal di dalam kita. The Lord bless you, the Lord keep you. Have a wonderful week ahead. Tuhan memberkati saudara, menjaga saudara dan milikilah minggu yang luar biasa.